Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama Berbes Porang, Busno Al Raja di channel Porang Datar Rendah 27 meter di atas permukaan laut. Untuk sore hari ini saya mungkin akan melihat yaitu porang-porang saya yang saya tanam terlambat ya, yaitu saya tanam di bulan Desember ya. Bulan Desember sekitar tanggal 3 ya. Jadi kalau dihitung Desember, Januari, bukan Desember ya, Januari, Februari, Maret, April ya. April ya sekarang ya. April juga baru tanggal 27. Ini ya tanggal 27 hari Selasa ini ya. Yaitu berarti baru 4 bulan kurang ya, 4 bulan kurang 10 hari ya kalau nggak salah ya. Jadi kondisinya sudah seperti itu, sudah rebah-rebah ya. Dan mungkin dulur-dulur juga sampai masih sempat ingat di video yang ini nih, yang di atas nih. Ini yang waktu itu saya pemupukan pakai KCL ya, yaitu untuk pemupukan akhir, untuk pembuahan ya. Jadi pupuknya juga nanti masih kita lihat ya, yaitu saat itu masih berdiri ya, masih berdiri. Tapi ketika kita lihat sekarang, yaitu porang-porangnya sudah pada rebah. Dan untuk yang sore hari ini, video ini nanti saya juga akan menjawab. Ada yang bertanya, yaitu mending tanam dari bibit umbi apa dari bibit katak? Itu pertanyaannya, nanti kita jawab. Dan kenapa nanti saya pilih yang katak atau yang umbi dengan alasannya. Oke, marilah kita lihat aja dulu ini yang umbi yang saya tanam bulan Desember ya. Baiklah kawan-kawan semuanya, yaitu para petani porang yang sekarang mungkin sedang tergabung ya. Ini marilah kita lihat tanaman umbi yang saya tanam bulan Desember itu kondisinya seperti ini ya, sudah pada rebah ya. Dan mungkin para dulu-dulu juga masih mengingat ya, kalau dulur semuanya membaca juga ataupun membuka juga video saya tentang pemupukan finishing. Saya bilang finishing ya karena memang akhir untuk ini. Itu waktu itu masih hijau ya, masih hijau dan belum pada rebah. Dalam 1 minggu ini, dalam cuaca yang panas, tidak hujan juga, ini saya kembali lihat posisinya sudah seperti ini ya. Bahkan sudah ada yang saya ambil kataknya. Nah ini ya, ini sudah seperti ini. Ini sudah saya ambil kataknya, dan itu juga yang ini yang kuning-kuning masih baru sedang proses ya. Yang saya tekankan di sini yaitu, jadi jangan para dulur semuanya juga berani menanam terlambat ya. Kenapa porang itu apa itu namanya harus ditanam sekitar bulan 9 atau 10, yaitu untuk mengejar siklus. Ini kalau saya tanam bulan 9 atau bulan 10, sekarang tuh sudah istilahnya mungkin sudah dorman ya. Nah sementara ini baru mulai dorman. Nah terus apa ruginya dan apa untungnya sebetulnya kalau ditanam bulan 9 atau 10? Ditanam bulan 9 atau 10, sekarang ini sudah ripah, karena ini adalah umbi di atas 5 on ya. Jadi sudah ripah. Terus ini juga kan sedang ripah, kan gitu kan pertanyaan. Ini kan sudah ripah, biarkan saja. Oh ini seperti ini. Oke, kita kembali ke masalah lokasi dataran rendah yang suhunya sangat panas. Ketika ini saya tanam bulan 9 atau bulan 10, sekarang sudah pada ripah, sudah nggak ada lah ya. Nah keuntungannya kalau ditanam bulan 9 10, ini tidak terjangkau panas yang sangat tinggi seperti saat ini. Oke. Dan untuk yang ini kerugiannya,
Ini sedang proses ripah, mungkin sedang pembesaran umbi. Tapi karena ini panas terlalu tinggi, hujan pun tidak, kemudian panasnya 33 derajat Celcius kalau siang, kalau malam 23, otomatis mereka dipaksakan untuk layu. Contoh ini daunnya seperti ini, jadi cekung ya, cekung, kemudian agak keriting-keriting begini nih. Ini adalah apa itu namanya, karena cuaca terlalu panas. Ini harusnya mekar ini. Nah ya, sementara ini tidak. Dan ini otomatis akan mengganggu terhadap pertumbuhan umbi. Marilah kita lihat yang wajar, yang dianggap bagus ya. Yang dianggap bagus, oke. Ini juga termasuk bagus. Ini. Nah, ini. Ini yang normal. Ini normal. Daunnya ini normal. Ini normal. Ini adalah ripah normal dan kataknya juga bagus. Ini normal. Kataknya bagus. Ya. Tuh. Nah, ini kataknya lumayan. Tuh. Dan sebetulnya ini adalah tipe katak yang banyak ya. Yang bagus, kataknya bagus-bagus. Ini lihat. Ini katak dari sini. Semua ke sana ada kataknya. Nah, kalau kita lihat dari kejauhan, mari kita mundur ke belakang sini. Kenapa itu daunnya bagus? Kenapa daunnya bagus? Normal. Kalau kita lihat ke atas, nah, di sini ada sedikit naungan. Berarti mereka yang di sana itu adalah tidak begitu tertimpa matahari, sangat terik sekali di bulan April saat ini. Oke? Untuk itu, untuk di dataran rendah, apabila mau kita bagus, tidak terkejar oleh masa panas seperti sekarang, yaitu kita sebaiknya tanam di bulan 9. Ini saya berani berargumen seperti ini melihat kenyataan yang ada. Karena apa? Umbi saya yang ditanam bulan 10 pun sudah ripah. Apabila kita tanam bulan 9, itu akan lebih ada waktu lagi untuk mereka sedikit membesarkan. Karena apa? Di bulan 9, kemudian 10, 11, 12 hujan, 1-2 hujan, dan 3 sudah jarang-jarang, 4 sudah nggak ada. Jadi itu masih bisa mengejar siklus. Yang ini karena tanam bulan Desember, mereka masih sanggup untuk bertahan, akan tetapi panasnya sangat tinggi sehingga mereka dipaksakan untuk mulai dorman. Seperti itu ya. Jadi itu kita harus berani menerima konsekuensi itu. Maka saya juga terima padanya. Ini adalah untuk pembelajaran kita bahwa di sini bulan 9 paling akhir bulan 10 itu good. Kemudian bagus untuk tanam. Pertanyaan ya, gitu, seperti itu. Untuk pertanyaan yang sering kita dengar, ada yang bertanya, sebetulnya mending tanam umbi apa mending katak, kan gitu. Ya. Ini adalah umbi belah. Dan itu juga banyak umbi belah saya. Ternyata ketika lihat kita umbi belah saja, umbi belah ya. Ini umbi belah tunas kedua. Ini tunas kedua dan satu juga tunas kedua. Ini tanam bulan September. November. November ya. Nah, sekarang kita lihat dari segi katak. Ini katak tunas pertama. Ini dalam satu pohon. Ini juga tuh kataknya. Semua kataknya tuh. Kan? Katak. Rata-rata kataknya seperti itu untuk umbi dibelah. Apalagi yang tidak dibelah, kan gitu. Karena yang tidak dibelah besar ya. Ini saya belah umbinya sebesar cangkir. Cangkir kopi, rata-rata cangkir kopi. Dulu-dulu juga paham lah cangkir kopi sebesar apa, kemudian saya belah waktu itu. Karena apa? Lahannya masih ada, bibitnya kurang. Nah, ini salah satu
yang saya juga bicarakan kemarin, bahwa petani yang mini modal ya, mini modal. Jadi kita melakukan solusi-solusi untuk tetap bisa berbudidaya. Ini juga umbi belah, salah juga umbi belah. Oke, saat itu maka kenapa juga dengan saya, kenapa ini tanam yang itu Desember, yang ini November, yang di sana Oktober, yang ini juga Oktober ke sana. Kenapa? Ya karena memang kita tuh bukan investor ya, bukan pengusaha tani ya, tapi kita petani yang kita punya semangat. Kita modal tidak terlalu banyak, tapi kita tetap pengen berjalan. Maka dari itu kita bertahap membeli bibit saat itu, tidak sekaligus ya. Makanya kita gimana ya? Ini juga bertahap ya, dormannya bertahap. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita melihat apa itu namanya kataknya, ini kan tunas kedua ya. Tunas kedua mungkin ini karena sudah terlalu panas, jadi ini tidak bisa maksimal ya. Nanti ini ripah kita umbinya mungkin ada 3/4 dari harusnya 100% ya. 75% harus dari 100% ya. Jadi mungkin sebesar itu karena apa? Kita keterlambatan. Karena ini November ya. Saya tanam ini juga November. Oke. Gitu. Bukan Oktober, bukan juga September. Ini November yang ini. Yang sana Desember ya, gitu. Nah, untuk pertanyaan mending katak apa mending umbi? Yang jelas sebetulnya kalau tanam kita mau produksi itu mending umbi, udah pasti. Ada yang bilang mending katak itu karena modal. Pokoknya nggak bisa diinikan ya. Jadi kita nggak usah membohong dan sebagainya, bahwa sebetulnya kalau kita mau tanam, kalau mau produksi cepat, kalau kita ini umbi oke. Sekarang taruh begini, kita dalam 1 hektar untuk main katak yang 2 musim itu cuman dananya paling-paling berapa? Kalau isi 200 berarti hanya 2 kintal. 2 kintal kali, kalau harga 300 per kilo 60 juta. Tapi kalau umbi yang 1 kilo kali 30.000 batang aja berapa? Dana yang besar yang dikeluarkan. Maka dari itu bukan tidak beruntung, bukan tidak ada keuntungan yang lebih daripada dari tanam umbi itu, akan tetapi modal yang sangat banyak. Maka dari itu kita nggak kuat modal sebetulnya. Kalau nanam umbi 1 kilo itu tidak usah sampai 40.000 batang dalam 1 hektar. 30.000 batang saja dikalikan, dirata-ratakan 4 kilo. Karena dari 1 kilo itu, kalau kita nanam normal, nutrisinya, perawatan dan sebagainya cocok, itu ada di 4, 5 sampai 6 kilo yang bagus. Nah, kalau diratakan 4 kali 30.000, 120.000 ton. Maaf, 120 ton. Bukan ribu ya, 120 ton. Silahkan dikalikan harga saja. Harga lagi berapa? Lagi 8, lagi 9, lagi 10, lagi 12, lagi berapa? Dikalikan saja. Kalau 30.000 kali 4 kilo, 120 ton. Udahlah, nggak usah 4 kilo, 3 kilo. 90 ton. Jadi sebetulnya tanam umbi itu yang lebih baik kalau memang kita punya modal banyak gitu. Maka dari itu katanya enggak, yang bagus mah katak. Bukan, sebetulnya modalnya apa ya, modalnya. Silakan dikaji, silakan diestimasi. Pokoknya kalau masalah keuntungan, untung tanam umbi bisa 1 musim panen. Kedua, kelipatannya juga banyak, sama aja. Ngabisin 400 juta, tapi kelipatannya juga banyak. Akhirnya tetap aja untung sama. Cuman ini dapat 1 musim. Seperti itu. Itu jawaban buat yang nanya, mending tanam katak apa mending tanam umbi? Ya mending tanam umbi kalau punya duit. Nah, oke, seperti itu saja ya. Ini hanya ulasan. Hanya ulasan, bukan recommended ya.
artinya bukan mengharuskan, bukan mengajak, mewajibkan, tapi ini hanyalah ulasan. Mau diterima, mau tidak, itu up to you, terserah Anda ya. Karena ini hanya pengkajian, tergantung dikembalikan kepada kita semua, dengan modalnya, dengan cuacanya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, yang jelas orang cerdas lebih hebat daripada orang pintar. Karena orang cerdas bukan mengikuti apa-apa yang dipelajari, tapi dia melakukan apa-apa yang dilihat. Maka ketika orang pintar itu jatuh, dia akan berpikir bagaimana untuk bangkit. Sedangkan ketika orang cerdas jatuh, dia akan segera bangkit dan tidak banyak berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.